Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, dalam video YouTube kali ini saya akan membahas satu topik yang menarik buat kita dengarkan sama-sama nih. Nah, jadi sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mai Hasanah, saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan membahas hadis tematik dengan topik ataupun tema yaitu pentingnya mendengarkan dalam komunikasi Islam. Oke, kita lanjut aja ke pembahasannya ya teman-teman semuanya. Nah, jadi dalam tema pentingnya mendengarkan dalam komunikasi Islam ini kita harus tahu dulu nih pengertian dari mendengarkan. Nah, jadi mendengarkan itu adalah sebuah kemampuan untuk memerhatikan dengan seksama apa yang dikatakan oleh orang lain. Nah, jadi ini merupakan salah satu keterampilan dalam proses komunikasi yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Nah, jadi mendengarkan dalam komunikasi Islam ini adalah sebuah keterampilan yang harus kita miliki dalam proses berbagi pesan yang di dalam pesannya itu senantiasa mengandung kebaikan dan tidak menyalahi ataupun tetap dalam nilai-nilai dan koridor ajaran Islam. Oke, terkait pentingnya mendengarkan dalam komunikasi Islam ini juga tercantum dalam dua hadis. Nah, hadis yang pertama yaitu artinya jika engkau mengatakan kepada temanmu, diamlah di hari Jumat sedangkan khatib berkhutbah, maka engkau telah melakukan perbuatan mengganggu atau tiada guna. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi dalam hadis ini dikatakan pula bahwasanya Imam Nawawi menjelaskan dalam sebuah kitabnya yang karyanya bahwasanya dalam hadis ini mencerminkan bagaimana pentingnya kita untuk mendengarkan seorang khotib yang sedang berbicara ataupun secara umumnya seseorang yang sedang berbicara untuk kita diam dan fokus dalam mendengarkan isi pesan yang disampaikan. Sehingga dengan kita melakukan hal tersebut, maka kita tidak melakukan perbuatan yang sia-sia dengan kita mendengarkan dengan seksama dan diam saat seseorang sedang berbicara. Kemudian ada hadis yang kedua nih teman-teman, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anha yang berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata diam atau hendaklah diam. Nah, jadi dari hadis ini bisa kita pahami bahwasanya jika kita yang benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah kita hanya mengucapkan perkataan-perkataan yang baik ataupun kita diam. Nah, konteksnya di sini jika kita pahami dalam pentingnya mendengarkan dalam komunikasi Islam, maka kita diperintahkan untuk diam ketika seseorang sedang berbicara ataupun ketika kita mendengarkan suatu pengumuman, nasihat, ajakan ataupun informasi seperti ketika kita mendengarkan dosen di kampus, ketika orang-orang sedang ataupun teman kita sedang mempresentasikan makalah dan lain sebagainya, kita diperintahkan untuk fokus mendengarkan dan diam, ataupun kita jangan memotong pembicaraan mereka. Nah, berikutnya kita masuk ke bagaimana sih caranya ataupun teknik-teknik yang bisa kita lakukan jika kita ingin mendengarkan secara efektif. Nah, yang pertama yaitu ada teknik mendengarkan aktif. Nah, jadi dalam teknik itu, langkah-langkahnya itu kita harus fokus sepenuhnya pada pembicara ataupun pada orang yang sedang berbicara. Nah, jadi dalam proses itu kita juga bisa memberikan respon baik secara verbal maupun non-verbal, melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan sebagainya yang menunjukkan bahwasanya kita tuh paham tentang apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Ini bisa kita terapkan contohnya nih, ketika teman kita sedang berbicara ataupun ketika dosen sedang berbicara, nah kita bisa dengan fokus ataupun mengarahkan pandangan kita hanya kepada pembicara, tidak teralihkan, dan ketika kita paham, oh iya benar, kita bisa menganggukkan kepala ataupun memberikan raut wajah yang oh bahwasanya kita paham gitu. Nah, lalu yang kedua yaitu ada teknik tidak menginstruksi. Nah, tidak menginstruksi di sini maksudnya adalah kita jangan memotong pembicaraan seseorang ataupun memberikan tekanan kepada seseorang yang sedang berbicara dengan kita. Nah, jadi di sini maksudnya kita bisa lebih mendengarkan seseorang itu secara hikmat. Kita tidak berbicara ketika seseorang sedang berbicara.
Oke, selanjutnya yaitu cara yang ketiga yaitu menyimak dan memahami. Nah, jadi ketika kita mendengarkan, kita harus berusaha untuk memahami apa sih maksud dari yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Meskipun mendengarkan itu bukan hanya secara fisik ya, teman-teman. Nah, lalu yang keempat yaitu tekniknya adalah menyatakan empati. Nah, maksudnya di sini adalah kita menunjukkan empati kita kepada pembicara ataupun kepada orang yang sedang berbicara dengan kita, yang sedang kita dengarkan ini dengan memberikan respon seperti dalam bentuk menghargai perasaannya. Contohnya nih, ketika teman kita sedang curhat nih kan, dia lagi cerita sedih sama kita. Nah, jadi kita penting untuk menunjukkan rasa empati kita dengan menyatakan ketika dia sudah selesai bicara, ataupun ketika dia sedang bicara kita fokus mendengarkan, dan ketika dia menceritakan cerita yang sedih kita ikut sedih, ataupun ketika dia menceritakan cerita yang bahagia kita juga ikut senang, senyum. Nah, itu salah satu bentuk respon empati kita. Oke, selanjutnya bagaimana sih penerapannya dalam proses berdakwah? Nah, jadi penerapannya itu ketika proses berdakwah berlangsung, maka seorang dai ataupun kita sebagai dai itu harus mampu mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang menjadi pertanyaan ataupun permasalahan dari masyarakat ataupun mad'u kita di tempat kita sedang berdakwah. Nah, jadi kita harus betul-betul mendengarkan permasalahannya dari awal sampai akhir dengan jelas sehingga kita dapat memberikan jawaban yang bisa menjawab permasalahan ataupun pertanyaan tersebut. Nah, ini juga berlaku nih untuk para mad'u ataupun kita sebagai sasaran dakwah, masyarakat juga untuk mendengarkan dengan penuh perhatian apapun yang disampaikan oleh seorang dai secara detail dan fokus, sehingga dalam proses berdakwah itu kita dapat lebih paham dan bisa terjawab semua pertanyaan dan permasalahan kita terselesaikan dari kita mendengarkan secara baik isi pesan dakwah yang disampaikan oleh dai tersebut. Nah, kemudian dari kita mendengarkan secara efektif ini, kita sebagai dai ini dapat lebih memahami kebutuhan, perasaan, kemudian pola pikir dan masalah yang dihadapi oleh mad'u kita. Sehingga dakwah yang kita sampaikan itu dapat relevan ataupun nyambung lah dengan apa yang dihadapi oleh mad'u, sehingga jadinya terciptalah tujuan dakwah yaitu memberikan solusi dari setiap masalah dan memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi sebenarnya bisa kita simpulkan nih ya teman-teman, mengapa sih penting untuk kita mendengarkan dalam komunikasi Islam itu sendiri? Nah, poinnya yang pertama yaitu seperti yang tadi di awal, hal ini sudah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis, di mana ini tercermin dari setiap ayat-ayat ataupun firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah ataupun perkataan langsung dari Allah kepada para nabi dan rasulnya. Di mana dalam proses penyampaian wahyu tersebut kan Rasulullah maupun para nabi itu mendengarkan dengan seksama dan mencoba memahami apa yang disampaikan ataupun apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini merupakan hal yang penting dan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah penting untuk menghargai orang lain. Nah, jadi mendengarkan ini adalah salah satu bentuk kita dalam menghargai orang lain. Sebagai cerminan kita menghormati pendapat orang lain, lalu kemudian memberikan perhatian yang layak lah kepada orang yang sedang berbicara sebagai bagian dari adab ataupun etika kita. Nah, hal ini juga penting yaitu untuk menghindari miskomunikasi ataupun menghindari kesalahpahaman dalam proses komunikasi itu sendiri. Nah, jadi jika kita menerapkan teknik mendengarkan yang baik ini, maka kita terhindar tuh dari yang namanya kesalahpahaman, kemudian ketidakjelasan sebuah pesan, sehingga juga terhindar dari berita palsu, hoax, fitnah, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang terakhir yaitu pentingnya mendengarkan ini juga untuk menjaga hubungan yang baik antar kita sesama sebagai umat muslim, di mana ketika kita mendengarkan secara aktif itu membantu ataupun mendorong kita dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama muslim ataupun non muslim nih dalam ranah yang lebih luas. Karena itu sebagai pencerminan bahwasanya kita itu sebagai pendengar yang baik dan kita menghargai, kita juga menerima apa yang dikatakannya. Nah, jika kita sebaliknya nih menunjukkan sikap yang acuh tak acuh ataupun nggak peduli, berbicara, main handphone dan lain sebagainya dalam proses komunikasi ketika seseorang sedang berbicara, maka orang tersebut akan merasa bahwasanya kita tidak menghargai mereka, kita tidak memiliki adab ataupun etika, kemudian kita juga tidak
tidak mau gitu mendengar apa yang disampaikannya. Apalagi contohnya ketika kita sedang dalam proses perkuliahan, ketika seorang dosen sedang menyampaikan materi, maka ketika mahasiswanya itu acuh tak acuh, maka itu akan mengakibatkan dari dampaknya mahasiswanya tidak menerima ataupun tidak mendapatkan ilmu, lalu si dosennya ini juga merasa tidak dihargai, kemudian menjadi sakit hati dan eh, merasa yang disampaikannya itu sia-sia gitu. Jadi hal ini memang benar-benar sangat penting untuk kita terapkan baik dalam komunikasi secara Islam maupun dalam kehidupan sehari-hari ataupun komunikasi secara umum. Nah, saya harap dari penjelasan yang tadi teman-teman semua udah paham nih ya. Nah, oke, kalau sudah paham, kita masuk aja ke games. Nah, games kali ini saya ada 5 pertanyaan nih buat teman-teman semua. Nah, di sini kita bakal jawab bareng-bareng pertanyaannya. Oke, kita masuk aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaannya, apa yang ditekankan dalam hadis pertama? Nah, boleh dilihat lagi ya teman-teman hadis yang pertama. Nah, jadi pilihannya itu, kita lihat pilihannya, yang A, berbicara dengan jujur, B, berbicara dengan sopan, C, mendengarkan orang yang sedang berbicara, D, semua jawaban benar. Ayo, kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Wah, ternyata jawabannya yang C nih, teman-teman semua, yaitu mendengarkan orang yang sedang berbicara. Nah, jika kita lihat kilas balik di hadis pertama itu memang dikatakan bahwasanya kita itu harus mendengarkan orang yang sedang berbicara ataupun sedang berkhutbah nih. Oke, kita masuk aja ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa tujuan utama dari mendengarkan dalam proses berdakwah? Pilihan jawabannya A. Menghargai orang lain, B. Menjaga hubungan dengan dai, C. Pesan dakwah tersampaikan dan dapat dipahami, lalu yang D. Agar bahagia dunia dan akhirat. Wah, kira-kira jawabannya yang mana nih ya? Kita coba jawab yang A ya, atau yang B? Ternyata salah nih. Jawaban yang benar adalah C. Pesan dakwah tersampaikan dan dapat dipahami. Nah, yaitu pertanyaannya, gangguan perhatian seperti penggunaan telepon, pikiran melayang, dan lain-lain merupakan tantangan dalam pilihan jawabannya A. Mendengarkan aktif, B. Mendengarkan reflektif, C. Mendengarkan empatik, atau D. Semua jawaban benar. Kira jawabannya yang mana ya? Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Nah, jadi semuanya benar ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu tebak asal kata dari mendengarkan dalam bahasa Arab. Wah, kira-kira apa nih ya? Wah, ada clue-nya nih teman-teman. Ada huruf S, ada huruf M, ada huruf I. Nah, ayo kira-kira huruf apa lagi ya untuk mengisi TTS kata ini, teman-teman? Ayo dijawab ya. Apakah huruf C? Salah ternyata nih. Apa huruf B? Wah, salah lagi ternyata teman-teman. Oke, kita lihat aja ya jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah tada, ternyata sami ani teman-teman. Jadi, tadi kita ngisi huruf A ya di kedua kotak yang kosong. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaannya, untuk mengatasi tantangan dalam mendengarkan, yang paling penting adalah kira-kira apa nih langkah kita untuk mengatasi tantangan? Nah, pilihan jawabannya yaitu A. Meningkatkan konsentrasi, B. Acuh tak acuh, C. Meminta klarifikasi saat tidak paham, atau D. Jawaban A dan C benar. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Kalau menurut saya yang A benar, yang B itu salah, kalau yang C benar. Nah, jadi jawabannya adalah D. Jawaban A dan C benar. Oke, udah selesai nih kuis kita. Jadi, dari kuis yang tadi kira-kira seru nggak nih teman-teman? Seru pastinya ya. Kita ada pilihan berganda, terus juga ada ngisi kotak TTS kata gitu ya. Jadi sangat menarik dan semoga penjelasan dan kuis ini berguna untuk teman-teman semuanya dan menambah kepekaan kita ataupun menambah nilai-nilai hadis yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam bidang pendidikan dan bidang lainnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah penyampaian kata ataupun sikap.
pada Allah saya mohon ampun, dan semoga ini dapat kita terapkan dan teman-teman bisa mengamalkan semuanya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.